Hari-hari ini kita sering dihebohkan dengan berita di media sosial tentang bully. Entah itu di sekolah, tempat kerja, bahkan kehidupan sosial lain pun tak jarang kita temui ada pembulian. Dan belum lama ini di media sosial juga dihebohkan oleh salah satu siswa bernama Fatir Arya Adinata. Siswa SD Negeri Jatimulyo 9 Bekasi ini telah menjadi korban bullying teman sekolahnya dan kini harus merelakan kaki kirinya diamputasi karena mengalami kanker tulang ganas stadium 4. Dan bahkan, dampak dari bullying atau perundungan ini dapat mengakibatkan kematian. Hal ini pernah terjadi menimpa salah satu siswi Madrasah Sanawiyah di Sorong yang bernama Karen Kanaya Pais, yang menjadi salah satu korban bullying dari teman-temannya hingga mengalami depresi tinggi dan mengakibatkan meninggal dunia. Nah, bully atau bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini adalah untuk menyakiti orang lain. Dan macam-macam bullying atau perundungan ini diantaranya seperti verbal dengan kata-kata, fisik dengan kekerasan, sosial seperti dikucilkan, dan lain sebagainya. Dan di sini kami coba ingin merangkum apa saja dampak bullying bagi korban dari sisi psikologi atau kejiwaan menurut Iswan Saputro, MPSI. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share video ini, dan tekan tombol loncengnya agar kalian terus mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Number 1. Rentan merasakan emosi. Aspek emosional menjadi salah satu dampak bullying verbal yang dapat dirasakan oleh korban. Biasanya, korban bully atau perundungan ini rentan mengalami emosi seperti takut, sedih, dan marah. Dampak bullying menurut para ahli ini bisa berlanjut pada munculnya gejala depresi sampai gangguan pencernaan atau gangguan beradaptasi dalam sosial. Number 2. Sulit berkonsentrasi. Dampak kognitif dari perilaku bully ini dapat membuat korban sulit berkonsentrasi dan memproses hal baru karena adanya rasa cemas. Ini juga membuat korban sulit untuk membuat keputusan dan menghindari konflik. Bahkan, dampak bully bagi siswa juga akan membuat korban kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Selain terjadi pada korban, ini juga bisa menjadi dampak bully bagi saksi yang melihat peristiwa perundungan tersebut. Number 3. Tidak percaya diri. Dampak bully bagi masyarakat ini juga bisa membuat korban tidak percaya diri. Ketika bully yang dialami adalah kekerasan fisik, tentu bekas-bekas luka yang didapatkan dari perilaku perundungan ini dapat menyisakan pengalaman traumatis. Misalnya bekas luka pada bagian tubuh tertentu yang membuat korban menjadi tidak percaya diri. Contohnya luka pada wajah yang menyebabkan korban merasa tidak cantik atau tidak tampan dibanding teman-temannya. Selain itu juga dampak bully seksual juga bisa memunculkan perasaan rendah diri dan tidak berharga. Number 4. Masalah fisik. Karena menurunnya kepercayaan diri akibat kondisi fisik, ini juga bisa memunculkan gejala-gejala psikosomatis. Gangguan psikosomatis merupakan kondisi di mana munculnya penyakit fisik akibat pikiran atau emosi yang dirasakan korban. Gejala psikosomatis yang biasanya muncul adalah seperti tremor atau mimisan. Menurut Iswan, ini terjadi karena korban dikuasai oleh emosi negatif yang begitu dalam, seperti takut, cemas, atau sedih yang berlebihan. Number 5. Menarik diri dari lingkungan. Dampak bullying juga bisa terjadi pada aspek sosial. Biasanya, korban bullying akan menarik diri dari lingkungan sosial karena takut akan mendapatkan perlakuan yang sama. Kondisi tersebut juga bisa menjadi dampak bullying di media sosial atau cyberbullying. Korban biasanya akan menarik diri dari lingkungan dan tidak akan menggunakan media sosial tertentu karena merasa takut dan cemas. Biasanya ketika dia di lingkungan yang baru, dia sudah trauma sehingga dapat memperlambat adaptasi. Dan inilah menjadi salah satu sebab dia akan menjadi target bully oleh teman barunya. Karena seharusnya ketika dia mencoba keluar dari zona bully dan dia ingin bebas dan memperbarui sikap merdekanya ini, tapi jiwa dan hati sudah terlanjur trauma, sehingga teman baru mulai meremehkannya dan ini terjadinya awal kembali bulian terhadap dirinya. Number 6. Sulit membentuk hubungan.
Dalam jangka panjang, dampak bullying ini juga dapat membuat korban sulit dalam membentuk hubungan yang saling percaya. Pasalnya, korban biasanya memiliki trust issue terhadap kelompok atau orang yang dekat dengan pelaku. Misalnya, ia pernah dirundung ataupun dibully oleh kakak tingkat. Hal ini akan membuat korban memiliki trust issue untuk berinteraksi atau satu tim dengan orang yang lebih tua. Number 7. Memicu terjadinya gangguan mental. Peristiwa kehidupan yang membuat stres seperti korban perundungan atau bully dapat menyebabkan timbulnya gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gejala kejiwaan. Bahkan, ini juga bisa memunculkan keinginan bunuh diri yang tinggi dan meningkatkan tekanan emosional. Dampak bullying nonverbal, verbal, atau fisik dapat memicu terjadinya gangguan mental. Hal ini pernah menimpa seseorang siswa SD di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Ia nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di rumahnya. Aksi siswa berusia 11 tahun itu dilakukan pada hari Senin tanggal 27 bulan 2 2023 pada sore hari. Polisi menyebut motif bunuh diri ini disebabkan karena korban mengalami depresi yang tinggi karena perundungan atau bully yang dilakukan oleh teman-temannya yang disebabkan karena dia tidak memiliki ayah ataupun ayahnya sudah meninggal dunia. Dan korban bully hingga berakhir pada bunuh diri ini juga pernah tercatat dalam sejarah yang bernama Andriana Kutsch, seseorang wanita yang berusia 14 tahun yang ditemukan 2 hari setelah menerima serangan bully. Andriana menerima serangan bully dan diabadikan dalam sebuah video yang kemudian diunggah di internet. Andriana yang sedang berjalan bersama teman laki-lakinya di lorong sekolah, tiba-tiba saja dihantam dengan botol air minum. Para pembuli itu tak hanya memukul Andriana dengan botol, melainkan juga meninju, menendang hingga menarik rambut Andriana. Andriana pun sampai tak sadarkan diri. KPAI catat ada sebanyak 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak pada tahun 2023. Angka yang tidak bisa kita anggap remeh ini justru akan mengkhawatirkan generasi yang akan datang dalam kehidupan bersosialnya. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ittaqullah wa iyyakum wa dzulma, fa inna dzulma dzulumati yaumil qiyamah." Artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah kalian dari perbuatan zolim, karena sesungguhnya kezoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Berikut video yang telah kami sajikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share video ini, dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Tinggalkan pesan di kolom komentar info menarik apa yang harus kita bahas di video selanjutnya.